Nisa dan teman saya Batalia. Jadi kami mahasiswi dari Universitas Al-Azhar yang Madar semester 4 ingin meminta waktu Bapak untuk kami wawancarai mengenai perubahan kurikulum. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bolehkah Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, baik. Terima kasih dari Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dan saya sebagai kepala UPTD SMANUPI Sari Matahari sudah sekitar 3 tahun saya memenangkan sebagai pimpinan dalam menjadi kepala UPTD SMANUPI Matahari. Saya latar belakang pendidikannya S1 fisika, kemudian S2-nya di S1 tadi fisika di Unhas, dan selanjutnya di Teknik Makassar jurusan pendidikan fisika. Penempatan pertama waktu jadi guru itu di SMA Negeri 2 Manjemuk, kemudian pindah ke SMA Negeri 3 Purwali. Setelah itu dengan PPD Pak Tabe, bagaimana pandangan Bapak terkait perubahan kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring tergantinya kepemimpinan? Ya, jadi pergantian kurikulum itu kan kita sudah tahu selama ini ya. Ada fase-fase tertentu di mana kurikulum itu diganti, mulai dari kurikulum basis kompetensi, kemudian kurikulum 13, kemudian terakhir kurikulum merdeka ya. Dan memang kalau kita perhatikan dari perjalanan kurikulum itu seiring dengan adanya pergantian pimpinan. Tapi kalau saya ditanyakan itu kan maksudnya adalah bagaimana ada penyempurnaan kurikulum ya. Jadi kenapa ada perubahan kurikulum? Karena ya seperti tadi dianggap bahwa ada sesuatu hal yang perlu disempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Jadi kalau misalnya dari kurikulum sebelumnya itu sudah ada sisi positifnya, itu yang kemudian dilakukan sebagai penguatan. Ada hal-hal yang negatif itu yang jadi sebenarnya kalau kita bilang pergantian kurikulum tidak ada ya, 100% benar itu hanya dalam hal substansi pelaksanaannya ada penyempurnaan ya, ada penyempurnaan sehingga tentu dari pelaksanaan itu ada ada hal-hal yang ingin lebih diperdalam ya. Seperti saat ini kan ada namanya pembelajaran mendalam ya, pembelajaran mendalam PM atau e-learning. Itu kan salah satu cara bagaimana supaya dalam pembelajaran itu lebih berkualitas. Ada teknik pembelajaran yang kemudian digunakan dalam pembelajaran ini yang dianggap bahwa kemudian siswa itu bisa belajar semakin bagus, kemandiriannya semakin tinggi, dan kreativitasnya, inovasinya bahkan semakin meningkat dan kolaborasinya juga semakin baik. Jadi pandangan saya adalah sesuatu yang positif untuk dilakukan perbaikan berikutnya. Jadi mungkin itulah salah satu kenapa setiap ada pimpinan yang baru ada sesuatu hal yang ingin disempurnakan ketika memang sebelumnya ada kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan. Tapi saya menganggap bahwa semua kurikulum itu baik ya. Semua kurikulum itu baik, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan, bagaimana supaya betul-betul yang pelaku di lapangan itu bisa melaksanakan dengan baik. Karena seberapa baiknya pun kurikulum, kalau pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, di samping kurikulumnya juga bagus dan pemahaman tentang kurikulum terhadap para misalnya bapak ibu bisa dilaksanakan dengan komitmen dan tanggung jawab. Ya, terima kasih atas informasi yang Bapak
Ya, sama. Terima kasih. Ya. Kami juga menyampaikan terima kasih ya atas kehadirannya ada di sini, mempercayakan kepada kami untuk wawancara ya. Terima kasih banyak Pak. Kalau di situ nih oke nih. Ini di Jadi aku mohon maaf mengambil waktunya. Perkenalkan nama saya Danialia dan saya Dr. Anissa. Kami salah satu mahasiswa dari Unasman. Nah, maksud kami di sini Bu ingin mewawancara Ibu terkait dengan perubahan ganti dan terkait dengan pembelajaran berbasis OB. Sebelum itu, apakah Ibu bersedia untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Anissa Mana siapa kursi ini? Tenang, baik kosong ini. Baik Bu, langsung saja. Bagaimana pandangan Ibu terkait perubahan kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring tergantinya kepemimpinan? Kalau pandangan saya kalau dilihat dari berdasarkan kondisi zaman, ada bagusnya, jadi ada plus minusnya. Anak-anak belum kuasai suatu permasalahan, kita berganti, itu minusnya. Tapi plusnya, pergantian kurikulum itu kan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kan kalau seperti sekarang dituntut jadi berfokus kepada pembelajaran, itu berfokus kepada anak. Jadi apakah anak mampu mengimplementasikan apa yang didapatkan? Jadi bukan hanya sekedar menerima teori, tetapi mampu kan jadinya secara contohnya kan kalau terkait kan kalau di mata kelas ada kan itu membaca, ada materi berita. Nah, itu kan proyek yang harus mereka mampu hasilkan, bagaimana anak membuat berita. Jadi anak-anak itu dituntut mempunyai keberanian membuat pertanyaan, kemudian membaur dengan masyarakat, kemudian anak-anak harus mampu menguasai permasalahan. Karena kita berikan tugas. Oke, sekarang kerjakan tugas yang terkait dengan isu yang lagi marak sekarang. Kalau dulu itu kan itu yang lagi marak itu kan masalah sampah. Jadi anak-anak itu memang dituntut untuk berpikir kritis. Oh, masalah yang lagi ini sekarang kok isu yang lagi marak sekarang adalah ini. Oke, sekarang ke lapangan silahkan cari informasi terkait bagaimana tanggapan masyarakat. Nah, itu sebenarnya. Cuma minusnya itu belum dikuasai satu, pindah lagi satu. Makanya betul-betul kita dituntut juga dulu ya harus paham betul bagaimana itu K13, bagaimana itu kurikulum merdeka. Jadi kita juga guru dituntut untuk lagi. Bukan hanya siswa, karena kita harus tahu apa yang mau dicapai. Kurikulum yang kita gunakan. Jadi buat saya ada plus minus. Bukan berarti tidak setuju, bukan berarti tidak ini. Hanya sebagai seorang pendidik yang saya melihat dari kacamata saya itu ada plus minus. Cuma kan kurikulum merdeka itu memang betul-betul berfokus pada kemampuan siswa harus mampu berpikir kritis, mampu menyelesaikan satu masalah. Jadi proses pembelajaran bukan terletak pada guru lagi, tapi juga pada siswa. Karena memang anak-anak dituntut. Sekarang kan sekarang kan kita sudah berada di abad 21 ya kalau tidak salah. Anak dituntut untuk mampu ini di dunia teknologi, sekarang membuat vlog apa semua. Kan anak dituntut mampu membuat suatu isu. Kan terkait dengan teknologi. Pada saat cukup hanya itu. Terima kasih. Jadi pertanyaan itu, apakah Ibu tahu atau memahami pelajaran berbasis OB atau Open Based Education? Sebenarnya
saya pahami mungkin ya, kalau pembelajaran OB berbasis OB mungkin kita dituntut mampu menghasilkan satu karya, ada kaitannya dengan penyelesaian saya tadi. Jadi bukan kita hanya memahami sesuatu, tetapi kita mampu menghasilkan apa yang kita pahami dan bisa kita terapkan di dunia kerja. Contohnya tadi itu kan anak-anak memang betul-betul dituntut untuk mampu membuat satu karya di situ. Bagaimana anak-anak membuat satu berita, itu kan satu keterampilan dan itu bisa dia terapkan kemudian. Bagaimana cara anak-anak yang memperbaiki public speaking. Orang kan kalau melakukan wawancara, kalau public speaking tidak bagus, saya rasa tidak enak. Dan itu di dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Sama halnya di kelas 11, mungkin kenapa saya lebih fokus ke kelas 11 karena kebetulan saya ngajarnya membuat karya ilmiah. Saya rasakan itu membuat karya ilmiah itu kan bisa digunakan sampai kita kuliah, sampai kita berada di dunia kerja. Jadi memang betul-betul anak-anak bukan hanya dituntut memahami apa itu karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah itu berdasarkan ada berapa, bukan hanya itu, tetapi bagaimana cara mereka mampu menyusun. Begitupun proposal, ada materi proposal. Kalau dulu proposal kurikulum K13 ada materi proposal, dan itu bisa digunakan anak-anak, bukan hanya diberikan materi bahwa proposal itu ada bla bla bla. Struktur proposal kayak gini, tetapi bagaimana cara anak mampu menghasilkan itu kan kalau di dunia mahasiswa pada saat penelitian kan kita harus buat proposal dulu, jadi anak-anak sudah dibekali proposal kegiatan itu kan rancangan ya. Anak-anak sudah bisa karena sudah memang dituntut untuk mampu menghasilkan menyusun karya ilmiah. Mereka betul sudah harus bisa, karena itu akan bermanfaat pada saat mereka di dunia kerja, bukan hanya di kampus, bahkan sampai ke dunia kerja. Seorang pegawai kan itu kalau ingin mengadakan sesuatu kan harus proposal dulu. Apa itu kan itu proposal itu kan rancangan. Jadi kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa ada rancangan dulu. Nah, hal yang saya paham ya seperti itu mungkin yang dimaksud dengan di mana orang dituntut untuk mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat mereka dan bisa digunakan sampai di dunia kerja, bukan hanya dunia pendidikan. Mungkin itu. Oh iya, terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabepa, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Bandaria dan teman saya Nurul Anissa. Kami mahasiswa dari UNASMAN, Universitas Al-Azhar Mandar. Nah, maksud kami di sini Pak, ingin mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana pandangan Bapak mengenai perubahan kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring tergantinya kepemimpinan. Sebelum masuk ke pertanyaan, apakah Bapak bersedia memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih banyak. Sebelum saya mengutarakan bagaimana kurikulum di Indonesia karena sering tergantikan. Oke, nama saya Amiruddin SPD MM. Kebetulan saya sebagai wakil kepala madrasah bagian kurikulum atau bagian akademik. Oke, anak-anakku sekalian, buat terima kasih banyak tentang bagaimana pandangan perubahan kurikulum yang sering berganti dan seiring pergantian kepemimpinan. Oke, bahwa kami di Mandopolo Mandar ini kami sudah merasakan bagaimana tergantikan dengan kurikulum Merdeka itu. Kurikulum yang selalu diterapkan baik dari KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, baik K13 maupun kurikulum Merdeka. Nah, terakhir kita terapkan hari ini sekarang ini adalah kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini juga sangat bagus kita terapkan utamanya di madrasah, karena kami betul-betul untuk bagaimana itu kurikulum Merdeka, dan kami juga sudah merasakan dengan kurikulum ini bahwa perubahan kurikulum
merupakan suatu keniscayaan dalam dunia pendidikan. Mengingat dinamika zaman tentang global serta kebutuhan lokal yang terus berkembang, namun yang menjadi persoalan di Indonesia adalah frekuensi perubahan kurikulum yang sering kali bertepatan dengan pergantian kepemimpinan nasional atau Menteri Pendidikan. Hal ini menimbulkan beberapa catatan penting. Yang pertama adalah kurangnya keberlanjutan dan konsistensi. Yang manakah seperti itu bahwa setiap kurikulum memerlukan waktu untuk diimplementasikan secara menyeluruh dan dievaluasi dampaknya. Ketika kurikulum terus berubah tanpa waktu yang cukup untuk pematangan, maka proses pendidikan menjadi tidak stabil dan membingungkan, baik bagi guru, siswa maupun lembaga pendidikan. Yang kedua, terlalu kental muatan politik. Yang manakah itu bahwa perubahan kurikulum terkadang lebih didorong oleh keinginan menunjukkan ciri khas kebijakan dari pemimpin baru, bukan karena hasil evaluasi mendalam dari kurikulum sebelumnya, sehingga berakibat perubahan terus terasa terburu-buru dan kurang fokus pada kebutuhan real di lapangan. Kemudian yang ketiga bahwa beban adaptasi yang tinggi bagi guru dan satuan pendidikan, yaitu guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dituntut untuk terus beradaptasi dengan model dan pendekatan yang berbeda-beda. Tentu menimbulkan kelelahan administrasi dan emosional, terlebih jika tidak diiringi dengan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Yang keempat, perlu adanya desain kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan. Yang manakah seperti bahwa solusi dan kondisi ini adalah perlunya kurikulum yang fleksibel namun memiliki fondasi yang kuat dan berjangka panjang. Sehingga kurikulum harus bersifat visioner, yaitu berorientasi pada kompetensi abad ke-21. Dan kemudian harus dibarengi dengan bagaimana karakter dan kebutuhan lokal. Bukan semata proyek jangka pendek, tapi tiap periode pemerintahan. Sehingga di kurikulum Merdeka ini kami juga sudah bisa merasakan, karena bisa dikatakan sudah terpisah dengan intranya dengan keterampilannya. Ada intranya kita sudah terapkan juga, dan keterampilannya itu seperti P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan P5 ini sudah ada ketentuan bahwa ada 7 tema kita terapkan. Berapa tema di kelas 10, berapa tema di kelas 11, dan berapa tema di kelas 12. Dengan penentuan tema itu harus rapat dulu. Dengan rapat itu harus kita bentuk siapa timnya, karena dalam satu kelas itu ada tiga guru yang mengajar, yang memberikan pembelajaran tentang P5, tergantung sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian di Mandua ini dengan menggunakan itu P5 itu dengan sistem blok, yaitu kita laksanakan selama 2 minggu. Itu terus yang kita lakukan P5 itu. Sehingga setelah selesai P5 itu ada acara puncaknya. Acara puncaknya itu kita ramaikan. Kemarin kita seperti adakan bazar. Kenapa? Karena ada kearifan lokal. Ada anak-anak membuat jepa, ada anak-anak membuat bopi api, dan bahkan kami kemarin berkunjung ke daerah Samasul untuk memperkenalkan Lipak Sakde, supaya anak-anak kita dia tahu inilah karya-karya kearifan lokal di Mandar ini. Kita bawa anak-anak 1 hari full keliling, dan kita bawa ke tempat bersejarah juga, karena itu menyangkut kearifan lokal. Anak-anak bisa cerita, dikasih tugas. Setelah sampai kita kasih tugas, apa kita sudah menikmati, kita sudah melihat muatan kearifan lokal, Lipak Sakde, dari apa yang perlu kamu kita tahu tentang itu. Kemudian sejarah-sejarah Mandar harus kita tahu dari mana, harus ada
tugas yang diberikan oleh anak-anak kita. Itulah dampak positifnya, bagusnya dengan kurikulum merdeka. Kemudian di kurikulum merdeka ini sudah tidak ada penjurusan, tapi ada istilah peminatan. Peminatan itu ada di 18 peminatan mata pelajaran datang di struktur kurikulum. Wow, ini tinggal kita pihak lembaga sekolah madrasah, apakah kita buatkan paket atau anak-anak sendiri memilih. Ya. Kelebihannya kalau kita buatkan paket, kita tidak kewalahan mengelompokkan anak-anak ke kelas. Itu. Jadi kalau sudah ada memang tertera, sudah kita buatkan ini karena ada paket kesehatan, ada paket humaniora, ada paket ekonomi bisnis, dan ada paket ilmu keagamaan. Tinggal kita kasih anak-anak angket, baru dia memilih mana yang lebih dia suka, dia mana yang lebih condong kepada bakat minatnya itu anak-anak, karena kita harus menentukan bakat minat. Siapa yang ditempati menyentuh itu adalah guru BK, karena guru BK lah menentukan bakat minatnya anak-anak. Itu. Jadi secara kesimpulan bahwa perubahan kurikulum memang penting, namun harus dilakukan secara berbasis evaluasi menyeluruh, melibatkan berbagai pihak dan menghindari kepentingan sesaat. Yang paling penting adalah adanya komitmen ya tentang bagaimana lintas pemerintahan untuk menjaga kesinambungan pendidikan, kemudian demi kepentingan peserta didik dan masa depan bangsa. Terima kasih banyak tentang sekelumit bagaimana kurikulum, terutama di kurikulum di Manado Mandar. Oke, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas telah diberikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisabu dan saya bernama Bandaria. Kami mahasiswi dari Universitas Al-Azhar yang Mandar semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi kedatangan kami di sini Ibu ingin meminta waktu Ibu untuk kami wawancarai mengenai tentang perubahan kurikulum dan juga pelajaran berbasis OB atau Outcome Based Education. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Baik, nama saya Asni. Kemudian saya mengajar di Man 25 Mandar ini khusus di kelas 12. Saya sudah di Man 25 Mandar ini dari tahun 2013 mengampu bidang studi bahasa Indonesia sesuai dengan basic pendidikan saya. Selain mengajar, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan Al-Mujaddid Man 25 Mandar. Mungkin seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Serta ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan konteks pribadi? Oke. Langsung saja masuk ke tanya jawabnya Bu ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Ibu terkait perubahan kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring pergantinya pemerintah juga? Oke, terkait dengan pergantian kurikulum. Nah, jadi ini memang jadi polemik tersendiri buat guru, bagi pendidik dengan seringnya terjadi perubahan kurikulum. Tapi kita sangka baik ya. Perubahan kurikulum itu kan artinya ingin menyempurnakan kurikulum yang sudah lalu. Mungkin ada kekurangan di kurikulum sebelumnya, karena sekarang kan kita sudah kurikulum merdeka. Untuk di Man 25 Mandar ini kami sudah sampai di kelas 12-nya, mulai dari kelas 10, 11, 12. Artinya semua sudah tercakup dalam kurikulum merdeka karena kami itu piloting. Sedangkan di sekolah-sekolah lain, di Satker Man 2 khususnya itu baru sampai di kelas 11 yang kurikulum merdeka. Tapi kalau di Man 2 itu sudah kurikulum merdeka semua. Nah, kurikulum merdeka ini kan menyempurnakan kurikulum sebelumnya, ceritanya seperti itu, seiring dengan pergantiannya pimpinan ya. Jadi kalau tanggapan saya, ada bagusnya mungkin betul-betul kalau memang dia harus berubah kurikulum, betul-betul menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya, supaya tidak menjadi kalau misalnya ganti pimpinan, ganti kurikulum lagi, itu kan kayak membingungkan buat pendidik. Nah, jadi mudah-mudahan
tanggapan saya kalau betul-betul kurikulumnya berubah dan harus diubah meskipun itu terkait dengan pergantian pimpinan, tolong betul-betul menjadi penyempurna kurikulum sebelumnya. Seperti itu. Baik. Terus selanjutnya Bu, apakah Ibu memahami atau tahu tentang pembelajaran berbasis OB atau Outcome Based Education? Kalau istilahnya pembelajaran berbasis OB tadi itu saya baru dengar sekarang, jujur saja. Tapi kalau melihat bahwa melihat sekilas kalau OB ini dicernai kepanjangannya yang berbasis education, artinya kan dia berlatar belakang terkait dengan pendidikan. Nah, pendidikan kan otomatis ada hasil yang ingin dicapai. Nah, jadi menurut pengetahuan saya tentang OB ini adalah pembelajaran yang menekankan kepada hasil akhir dari pencapaian peserta didik. Seperti itu. Nah, jadi apa yang ingin dicapai otomatis dari capaian pembelajaran. Kan di kurikulum Merdeka itu ada tahapan-tahapannya, ada dinamakan alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran. Nah, OB ini muncul untuk mengetahui apakah nanti ini anak-anak atau peserta didik ini setelah melalui ini materi yang diberikan, apakah dia betul-betul paham dengan apa yang sudah diajarkan dan mampu dia aplikasikan terkait dengan materi yang sudah diajarkan di kelas. Seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah Ibu berikan kepada kami, atas informasi yang Ibu berikan kepada kami. Saya mohon maaf dalam waktunya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa membantu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Sukses untuk kuliahnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dan teman saya bernama Bandaria. Kami mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Manda, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Jadi kedatangan kami di sini Pak ingin meminta waktu Bapak untuk kami wawancarai mengenai tentang perubahan kurikulum. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bolehkah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rasa hormat kami kedatangan mahasiswa dari Masman ya, dari jurusan Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Karena kami juga pernah mengalami seperti ini ya. Jadi jujur. Jadi nama saya itu Ahmad Akbar SPD ya. SPD itu saya ini masih PLT Kepala Sekolah PTD SMK Negeri Campolaga melaksanakan tugas. Itu sudah 1 tahun 1 bulan saya melaksanakan tugas. Asal daerah saya itu Kanan. Mungkin adik-adik biasa masuk ya di satu bajan ya di Kali Biru. Kebetulan kajurnya PPKN juga sana itu Pak Latif, itu satu kampung dengan saya, berdampingan rumah dengan saya, satu atap satu pagar ya, Pak Latif. Beliau juga panutan saya untuk dia itu mulai dari SD sampai dia kuliah itu dapat peringkat terus Pak Latif. Dan sama seperti saya, beliau juga Pak Latif anak tunggal, saya juga anak tunggal. Ya, saya juga anak tunggal di situ, jadi tidak ada saudara. Dan alhamdulillah saya dulu itu hampir beberapa daerah itu saya mendaftar CPNS. Mulai dari Baru, Mamasa, tapi dikasih tanggung jawab di Mamuju Utara. Jadi saya terangkat itu 2011. Saya sempat sebelum terangkat saya sempat honor di MI Madrasah Ibtidaiyah sebagai guru matematika. Padahal saya jurusan saya waktu kuliah itu teknik otomotif kendaraan ringan. Tapi karena begitu kerasnya kehidupan di luar kampus ya, setelah kita selesai, kita anggap kemarin itu setelah keluar dari kampus mungkin agak-agak gampang di luar sana di dunia
pengangguran ya. Padahal tapi lebih keras. Sehingga saya itu hampir 6 kilo dari rumah saya itu. Kalau musim hujan 3 kali jatuh baru sampai di sekolah beratap. Sekolah saya itu pertama saya membuka sekolah NI dengan beberapa teman. Itu sekolah kami itu atapnya cuma daun pohon aren. Itu daun pohon aren dengan papan satu dengan tiang bambu. Selama 6 tahun saya di situ mengajar. Alhamdulillah setelah di situ saya mengajar, diberikan tanggung jawab saya sebagai guru sertifikasi selama di Depak ya. Saya 2009 itu sertifikasi guru kelas. Jadi saya mengajar matematika. Semua namanya guru kelas, semua harus kita ajarkan ya. Bahasa Indonesia, matematika, semua PKN. Jadi saya itu betul-betul. Jadi setelah itu saya di sertifikasi 1 tahun, dapat sertifikasi itu 1 tahun kali 1,5 itu 18 juta per tahun. Itulah yang bekal saya ke Mamuju Utara untuk mendaftar sebagai ASN PNS ya, sebagai guru. Alhamdulillah saya dari 1 diterima, saya yang diterima sebagai PNS di sana. 2006 itu saya selesai di UNN teknik, 2011 baru saya berangkat dari ASN. Itu begitu kerasnya. Di mana-mana saya itu dan dukungan orang tua. Kami itu di kanan, alhamdulillah dukungan orang tua yang lebih. Walaupun orang tua kami berkeringat darah, seandainya ada itu, maka dia tetap menyekolahkan kami. Itu tidak ada tanggung-tanggung kalau namanya menyekolahkan anak. Makanya saya pesankan untuk adik-adik semua betul menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran dijelaskan juga ya, ketika menuntut ilmu maka derajat akan ditinggikan. Dalam hadis juga dijelaskan, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu. Jadi ya kita lanjut. Asal daerah saya sudah dari Kanang ya. Kelahiran saya di Kanang 1980 bulan 5 tanggal 6 Mei ya. Jadi saya di Mamuju Utara itu ibu kandung saya namanya Haja Halimah, bapak sudah meninggal, anak sudah 6 ya, anak sudah 6 laki-laki semua. Bisa nanti share-share dengan anak saya. Anak saya sementara kuliah di UNN otomotif juga 2 orang. Yang paling kecil itu baru masuk SD kemarin, dia selesai di tahfiz Quran yang PK-nya ya, MDK apa itu di dalamnya stadion. Di situ baru selesai kemarin sudah. Jadi saya terangkat di Mamuju Utara 2011, 2015 saya pindah di Husnul Hatimah, SMK Husnul Hatimah yang ada di jalur 2 itu ya, yang di dalamnya stadion, di belakangnya, di depannya Masjid Al-Akbar di situ ya. Di situ saya mengajar 5 tahun, 6 tahun. 2019 saya dimutasi ke sini karena muncul aturan bahwa seorang ASN PNS tidak boleh mengajar di sekolah swasta. Itu peraturan daerah kemarin muncul, sehingga saya dimutasi ke SMK Negeri Campalagian 2019. Tiba saya di sini melapor, saya langsung diangkat jadi wakasek kesiswaan. Sehari setelah melapor langsung di SK-kan wakasek kesiswaan, bendahara dana bos. Selama berapa dekade itu, berapa tahun, dari kepala sekolah Pak Zainuddin, masuk ke Pak Suwardi, masuk ke Bu Haja Halimah ya. Bu Haja Halimah 2 tahun di sini, saya tetap mengampu sebagai wakasek kesiswaan dan bendahara dana bos. Dan 2024 ya, bulan Mei saya di SK menjadi PLT, kepala sekolah atau jadi SMK Negeri Campalagian ya, sampai sekarang itu masih PLT. Doakan supaya bisa definitif nanti. Amin. Ya. Jadi itu rangkaian data-data diri saya ya. Saya kira itu deh, seperti itu. Untuk pertanyaannya Pak, saya serahkan kepada saya. Habib Pak, izin bertanya, bagaimana pandangan Bapak terkait perubahan kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring tergantinya kepemimpinan? Ya, makasih. Jadi
pertanyaannya saya perjelas dulu bahwa bagaimana tanggapan saya, bagaimana penilaian saya terhadap kurikulumnya, Iya. dan sering berganti, setiap kepemimpinan Iya, itu Pak. terganti juga. Iya Pak, iya Pak. Ya, jadi di situ memang ada dampaknya. Karena kenapa? Pendapat saya itu memang tidak relevan jika pergantian itu pergantian kepemimpinan, maka kurikulum itu juga berubah. Tapi yang bisa kita ambil di situ sebagai dampak positifnya bahwa kurikulum itu selalu ada kaitannya ya, mulai dari zamannya Pak Anies Baswedan sampai sekarang ke Prof Mukti sekarang ya, tentang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kurikulum itu selalu ada keterkaitannya. Tapi di tahun kemarin itu belajar merdeka belajar ya, itu yang berdampak negatif terhadap nilai-nilai apa maksudnya tadi, nilai-nilai apanya, kedisiplinannya, karakter ya, nilai karakternya yang kurang waktu itu. Sebelum ini Pak Prof Mukti ya, Pak siapa kemarin itu, Pak Nadiem ya, Pak Nadiem. Jadi dia anggap itu Pak Nadiem bahwa seluruh Indonesia ini bagus internetnya, bagus jaringannya ya, sehingga semua yang kita lakukan online semua, pendataan guru online, sertifikasi online. Jadi di situ nilai karakternya yang tidak ada, sehingga anak-anak didik sekarang, anak mahasiswa sekarang itu kurang. Beda memang waktu zaman kita ya. Waktu zamannya saya dulu itu kalau tidak masuk sekolah kita yang dipukul orang tua. Iya Pak. Sekarang anak-anak yang tidak masuk, orang tuanya yang datang marah di sekolah. Iya betul Ya, Pak. Iya. karena karakter itu yang kurang. Dan alhamdulillah Pak Mukti, Prof Mukti sekarang itu mengembalikan itu, nilai karakternya ya. Jadi tidak ada yang mana yang baik, tidak ada kurikulum pada zamannya Anies Baswedan, pada zamannya Nadiem, pada zamannya Prof Mukti, tidak ada yang nilai, tapi kekurangan selalu ada ya. Iya. Kelebihannya juga ada, itulah kurikulum. Iya. Dan selalu ada kaitan-kaitan dari mulai zaman ini ke zaman ini, pasti ada kaitan-kaitannya. Jadi mereka itu melengkapi ya, yang tadinya zamannya Anies Baswedan kurangnya mungkin pengangkatan sertifikasi lebih banyak, guru sertifikasi profesional. Pada saat Nadiem gampang orang sertifikasi karena online ya. Sekarang Pak Prof Mukti merujuk kembali ke nilai-nilai karakter. Yang tadinya Prof Nadiem itu selalu bilang bahwa kita AI yang kita harus jadikan patokan untuk meraih suatu cita-cita kita. Jadi anak-anak sementara, makanya kemarin waktu semester akhir ini saya kembali ke manual saya di Pedesaan Campuran, karena karakter itu, karena anak-anak itu ketika dia menulis terus membaca, maka dia itu tinggal lebih lama di dalam bukunya. Beda kalau di HP online ya, Iya Pak. Mudah. langsung klik ya, Iya. apa yang dimaksud dengan kata ini ya, apa arti daripada tanda seru, muncul semua. Setelah dia lihat, dia tulis, tidak dia baca lagi. Iya Pak. Beda kalau dia tulis, dia cari dulu baru dia tulis baik-baik, dia baca cocok kayak ini ya. Penggunaan tanda seru di ini ketika kalimat berapa paragraf baru ada tanda sekian, apakah setelah tanda titik harus huruf besar ya. Iya Pak. Itu semua. Jadi kalau menurut saya kurikulum itu tidak ada dari zaman ke zaman pasti ada kekurangan ya, pasti ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Kelebihannya pada saat Prof Nadiem itu agak gampang orang mengakses semua informasi-informasi ya, karena semua, dan yang dia tidak pahami bahwa semua SMK Campai yang bisa dapat internet, di SMK itu tanda jaringan tidak bagus, Iya Pak. sehingga merasa ketinggalan lah. Dan program itu harus berjalan, tidak bilang SMK itu tadi ya diistimewakan untuk manual dia,
harus lewat online ya, harus dia upload datanya lewat online sehingga mereka mencari internet ya. Itu yang tidak paham dan yang tidak paham waktu zamannya Prof Nadiem itu memberikan bantuan terhadap sekolah-sekolah yang tidak memang terjangkau internet. Seharusnya dia data dulu sekolah ya, siapa mana yang sekolah mana yang tidak bagus jaringannya, sehingga dia berikan pemahaman, berikan sosialisasi bahwa seperti ini. Dan sekarang zamannya Prof Mukti tetap berjalan itu program-program yang bisa di-online-kan tapi berkarakter, sehingga dimasukkan kembali di SMA itu ada jurusan IPA, ada IPA, IPS, dan pelajaran-pelajaran agama lebih ditingkatkan ya, sehingga nilai karakternya anak-anak dapat, penghargaannya sama orang tua dapat. Tujuan kita hidup kan cuma itu ya, menghargai orang yang ada di sekitar kita, silaturahmi harus kita jaga, itu tujuan hidup kita. Masalah rezeki Allah yang menentukan. Bisa saya sama adik-adik ini datang dua, lewat situ rezeki saya baru dibagikan ke saya. Itu selalu begitu. Sehingga pentingnya sebenarnya semua ada. Mulai dari zamannya Prof Nadiem semua ada nilai-nilai karakternya. Tapi Prof Nadiem kurang, ini Prof Mukti ditambahkan kembali. Jadi kekurangan-kekurangan itu pada saat kepemimpinannya lain ditambahkan yang kurang. Masuk ke pemimpinannya lain ditambahkan lagi yang kurang. Ada yang lebih tidak bermanfaat, misalnya ada program yang tidak bermanfaat dihilangkan, dimasukkan program-program yang bermanfaat tentang kurikulum ya. Jadi semua ada, itu kesimpulan saya, semua ada kelebihan dan semua ada kekurangan ya. Saya kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Informasi yang Bapak berikan itu sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak. Saya kirimkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Anissa dan teman saya bernama Bandaria. Jadi kami mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Mandar, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Jadi kedatangan kami di sini Pak ingin meminta waktu Bapak untuk kami wawancarai mengenai tentang perubahan kurikulum dan juga pembelajaran berbasis outcome based education. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, bolehkah Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Brianto Yasin SPD. Kemudian saya biasa dipanggil dengan sebutan Pak Adi di salah satu sekolah UPTD SMK Negeri Campalagian. Saya mengampuh guru mata diklat Bahasa Indonesia di jenjang SMK di UPTD SMK Negeri Campalagian. Saya mengajar di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Oke. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaannya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya. Adapun pertanyaan saya di sini Pak, yaitu bagaimana pandangan Bapak terkait perubahan kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring tergantinya kepemimpinan? Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab tentang kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring tergantinya kepemimpinan. Jadi kalau ganti menteri, ganti kurikulum, gitu ya. Jadi perubahan kurikulum di Indonesia ini antara kebutuhan. Jadi pada dasarnya kurikulum di Indonesia ini kurikulum yang kemudian apakah dia menjadi kebutuhan ataukah dia jadi ceritanya inkonsistensi. Jadi pandangan saya terkait seiringnya perubahan kurikulum di Indonesia ini sering bergantinya kepemimpinan adalah sebuah isu kompleks yang memiliki sisi positif dan negatif. Secara umum perubahan kurikulum tidak selalu buruk, terutama jika didasari oleh evaluasi mendalam dan kebutuhan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidik. Namun, frekuensi perubahan yang terlalu tinggi bisa menimbulkan tantangan serius. Kemudian kalau bicara tentang sisi positif, ada beberapa hal yang menjadi poin dalam sisi positif
positifnya itu. Yang pertama, adaptasi terhadap perkembangan zaman. Kenapa kemudian kurikulum berubah? Karena adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman. Kemudian kedua, adanya perbaikan berkelanjutan setiap kurikulum baru. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya adalah adanya respon terhadap evaluasi. Jadi setiap kurikulum berubah, ada respon evaluasi. Kemudian lanjut pada poin yang kedua adalah sisi negatif atau tantangan. Tantangan yang pertama adalah negatifnya karena inkonsistensi dan ketidakpastian. Kemudian beban guru bertambah karena ada kurikulum yang berubah. Kemudian kurangnya evaluasi mendalam. Kemudian adanya pemborosan sumber daya. Selanjutnya adanya stigma politik di mana perubahan kurikulum seringkali diasosiasikan dengan perubahan kepemimpinan. Fokus pada itu saja. Kemudian ya itu saja sisi negatif dan positifnya. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, apakah Bapak tahu atau memahami tentang pembelajaran berbasis OB atau yang biasa disebut Outcome Based Education? Oh, Outcome Based Education. Oke. Outcome Based Education atau OB. Secara sederhana, OB itu adalah sistem pendidikan yang berfokus pada hasil atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari peserta didik. Ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang mungkin lebih menekankan pada input, misalnya yang diajarkan atau proses, misalnya beberapa banyak jam pelajaran. Jadi dalam OB ini ada beberapa kata kunci dalam OB. Yang pertama itu fokus pada capaian pembelajaran atau lulusan, capaian pembelajaran lulusan, CPL. Kemudian yang kedua terkait antara capaian atau alikmen. Kemudian yang ketiga adanya pendekatan berpusat pada siswa, peserta didik. Kemudian yang keempat penilaian berbasis capaian. Kemudian yang kelima perbaikan berkelanjutan. Oke, itu saja. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami Pak. Informasi yang Bapak berikan itu sangat bermanfaat kepada kami. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, nama saya Bandaria dan teman saya Nurul Anissa. Kami dari mahasiswa Universitas Al Azhar Kamanda, jurusan Bahasa Indonesia semester 4. Maksud kami di sini Bu, ini menanyakan bagaimana pandangan Ibu terkait dengan perubahan kurikulum yang sering terjadi. Sebelum itu, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Makasih banyak atas kesempatan kami diberikan. Nama saya Nur Hayati SPD selaku pengasas kurikulumnya. Dari perkenalan saya, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk bertanya. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana pandangan Ibu terkait perubahan kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring tergantinya juga kepemimpinan? Untuk perubahan kurikulum yang sering terjadi di Indonesia seiring dengan pergantian kepemimpinan itu sebenarnya sering terjadi, menimbulkan semacam tantangan dan peluang. Tantangan yang di sini ada beberapa yang bisa disebabkan. Yang pertama itu adalah ketidakpastian dari guru dan siswa. Guru di sini perlu beradaptasi terus-menerus dengan metode pengajaran dan materi yang baru. Sementara siswa mungkin merasa bingung dengan pendekatan yang berbeda-beda. Jadi guru juga di sini sebenarnya perlu belajar lebih banyak lagi, maksudnya perlu waktu untuk beradaptasi ke kurikulum yang baru lagi. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya implementasi optimal. Artinya di sini adalah perubahan yang cepat seiring kali tidak diimbangi dengan pelatihan guru yang memadai dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Misalnya, kalau memang ada kurikulum
yang baru lagi otomatis guru akan mengikuti pelatihan kurikulum tersebut. Tuh. Kemudian yang ketiga, pengurusan sumber daya. Di sini maksudnya adalah pengembangan dan sosialisasi kurikulum baru membutuhkan banyak sumber daya. Artinya di sini sumber daya di sini akan menuju ke sekolah masing-masing. Misal sekolah ini yang mengadakan kurikulum ini otomatis akan ada sosialisasinya lagi atau menggunakan lagi sumber daya seperti itu. Jadi selain daripada tantangan, ada juga sebenarnya peluang di balik perubahan ini. Yang pertama, perubahan ini adalah sebenarnya adaptasinya dengan perkembangan zaman, di mana kurikulum merdeka ini sebenarnya dituntut untuk sesuai dengan perkembangan zaman atau relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi yang pesat. Kemudian yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Di sini setiap pergantian kepemimpinan bisa membawa ide-ide segar dan upaya untuk memperbaiki kekurangan dari kurikulum sebelumnya. Arti kita evaluasi kurikulum yang sebelumnya, oh seperti ini mungkin ada kekurangan, kita perbaiki di kurikulum selanjutnya. Itu. Kemudian yang ketiga, inovasi pedagogis. Di sini adalah perubahan kurikulum yang sering mendorong inovasi dan metode pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Di sini dia adalah guru bertindak sebagai fasilitator. Ya, di sini bukan hanya kita hanya mengajar saja, tetapi memberikan mereka motivasi, inovasi, bagaimana mereka bisa mengembangkan karakter peserta didik. Jadi kesimpulannya di sini secara keseluruhan bahwa idealnya perubahan kurikulum itu harus didasarkan pada kajian yang mendalam, uji coba yang komprehensif dan berkesinambungan agar visi pendidikan jangka panjang yang terlepas dari siapa yang menjabat, konsistensi dalam tujuan pendidikan nasional akan sangat membantu dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih stabil dan berkualitas sehingga menciptakan generasi yang kreatif dan inovatif untuk selanjutnya. Itu yang saya evaluasi sebelumnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Jawaban yang Ibu berikan sangat bermanfaat dan sangat membantu kami. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya Ibu mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Bandaria dan teman saya Nurul Anissa. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Mandar. Maksud kami di sini Bu, kami menanyakan bagaimana pandangan Ibu terkait dengan perubahan kurikulum yang sering terjadi seiring bergantinya kepemimpinan. Sebelum itu, apakah Ibu bersedia memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh anak-anakku dari Universitas Al-Azhar Mandar. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan, baiklah saya akan perkenalkan diri saya. Jadi nama saya Nursan. Kemudian tempat mengajar saya ini SMP Negeri 3 Campalagian. Jadi saya diamanatkan oleh kepala sekolah untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa Universitas Al-Azhar Mandar. Baik, untuk pertanyaannya saya serahkan kepada teman saya. Jadi pertanyaannya Bu, bagaimana pandangan Tak terkait perubahan kurikulum di Indonesia yang sering berganti seiring dengan bergantinya juga kepemimpinan? Jadi pertanyaannya bagaimana pandangannya tentang seringnya berganti kurikulum. Ya. Kemudian perubahan kurikulum yang terlalu sering
dapat menyulitkan guru dan siswa dengan terutama beradaptasi, terutama bagi guru belum terlalu memahami kurikulum yang sedang berjalan berubah lagi. Ya, jadi itu yang anunya. Maksudnya kita merasa kesulitan dengan seringnya berganti kurikulum. Ya. Kemudian di sisi lain, menurut pendapat saya bagus juga kalau misalnya kurikulum sering berganti karena seiring dengan berkembangnya perkembangan zaman, terutama dari segi teknologi. Jadi kalau kurikulum berubah, jadi anak-anak juga bisa menyesuaikan dengan teknologi tersebut. Itu barangkali. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Perkenalkan, nama saya Bandaria dan teman saya Nur Anissa. Kami dari mahasiswa UNASMAN Universitas Al-Azhar Mandar. Maksud kami di sini Pak, kami ingin menanyakan bagaimana pandangan Bapak terkait dengan perubahan kurikulum yang sering terganti seiring tergantinya kepemimpinan. Sebelum itu, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lebih awal kami menyampaikan terima kasih kepada adik semua dari Universitas UNASMAN yang telah menunjuk sekolah SMP Negeri 3 ini sebagai tempat untuk minta informasi terkait dengan perubahan kurikulum yang sedang berganti di Indonesia ini. Sebelumnya saya atas nama Kasim SPD, guru SMP di kegiatan pelajaran, kebetulan mata pelajaran yang ampuh dari bahasa Indonesia. Jadi terkait tadi yang disampaikan, dipertanyakan oleh Adit tentang kurikulum yang sedang berganti. Kalau kurikulum sering berganti yang seringnya pemimpinan di negara kita ini, ada dua hal yang akan kutimbulkan. Yang pertama adalah dari segi negatifnya, yaitu pergantian kurikulum yang terlalu sering menciptakan kebingungan di tingkat sekolah, guru dan siswa. Kemudian yang kedua itu sekolah harus kembali beradaptasi terus-menerus tanpa sempat mengimplementasikan kurikulum sebelumnya secara maksimal. Kalau itu diadakan pergantian kurikulum dari tahun ke tahun, karena pergantian kepemimpinan. Kemudian, tetapi dari segi positifnya itu bahwa kurikulum yang berubah bisa mencerminkan kebutuhan zaman. Ya, seperti maksudnya teknologi digital, percakapan abad 21 atau penekanan pada profil pelajar Pancasila seperti yang dilakukan di setiap sekolah. Pada intinya bahwa pergantian dari kurikulum ini adalah perubahan kurikulum seharusnya itu bersifat berkelanjutan dan berbasis evaluasi jangka panjang, bukan semata karena pergantian kepemimpinan. Idealnya Indonesia memiliki kerangka kurikulum nasional jangka panjang yang bisa menyesuaikan secara dinamis tanpa kehilangan arah utama. Mungkin seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak mengenai pembelajaran berbasis OB atau outcome based education. Jadi pertanyaan saya, apakah Bapak tahu atau paham tentang pembelajaran berbasis OB atau outcome based education? Iya, terima kasih. Kalau menurut saya bahwa
outcome based education itu adalah merupakan sebuah pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang berfokus pada capaian hasil belajar learning outcome yang dicapai oleh para peserta didik. Dan di dalamnya itu ada beberapa prinsip-prinsip dasar OB itu sendiri, di antaranya adalah semua kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai hasil belajar yang spesifik dan terukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya bahwa perencanaan itu dimulai dari hasil akhir, lalu diturunkan ke rancangan pembelajaran dan kemudian penilaian. Kemudian yang lainnya itu bahwa OB itu sendiri mendorong semua siswa untuk mencapai standar tinggi dan diberi kesempatan untuk mencapainya. Kemudian yang terakhir prinsipnya itu adalah memberi berbagai kesempatan dan strategi kepada siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan informasi apa tentang pembelajaran OB atau education dan juga terkait dengan perubahan kurikulum. Sering berganti, sering tergantinya kepemimpinan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.